Halo Sobat Muda, apa kabar? Semoga kabar Sobat Muda baik-baik aja ya, sehat-sehat aja juga. Ada yang spesial nih hari ini, ya. Hari ini Hari Sumpah Muda. Oh ya, perkenalkan, aku Magdalena yang bakal nemenin Sobat Muda hari ini. Kalau kita ngomongin tentang Hari Sumpah Pemuda, menurutku ini spesial banget sih. Kalau dipikir, hari itu sebagai bentuk apresiasi ya untuk para generasi muda yang saat itu berhasil nih menyatukan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Selain itu, kita juga diberi waktu untuk introspeksi diri, melihat gimana sih generasi muda saat ini bersatu dan berjuang untuk bangsa kita, Indonesia. Kita bisa lihat dalam waktu yang panjang ini sudah banyak kemajuan dan prestasi yang diberikan generasi muda kita untuk Indonesia. Dan kita harus patut bangga kan itu ya. Tapi perjalanan kita masih panjang. Ditambah lagi saat ini kondisi Indonesia yang masih dalam pandemi COVID-19. Tidak sedikit generasi muda yang terdampak atas pandemi ini, termasuk pekerja kreatif, di Indonesia mulai dari kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, kehilangan klien, gagal pentas, dan masih banyak lainnya. Nah, hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol ringan dengan para peneliti dari UGM dan University of Melbourne, membahas tentang gimana sih kehidupan dan dampak yang dirasakan oleh pekerja kreatif muda di Indonesia saat pandemi ini. Kebetulan narasumber hari ini merupakan peneliti yang selama 1 tahunan ini membaca fenomena dan melakukan penelitian terkait pekerja kreatif muda di masa pandemi. Mungkin sekalian aja ya aku perkenalkan narasumber kita kali ini. Jadi di sini ada Dr. Anissa Beta dan Dr. Aryan Utomo dari University of Melbourne. Terus juga ada Dr. Oki Radianto Sutopo, ada Dr. Novi Kurnia dan Gregorius Ragil Wibawanto dari Universitas Gajah Mada. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, karena kita mau banyak sharing-sharing nih cerita-cerita dari para peneliti, temu-temuannya kayak gimana, dan sekaligus ceritain gimana sih pekerja kreatif muda kita nih di masa pandemi ini. Oke, mungkin mau tanya dulu pertama ke Mbak Novi kayak gitu. Kira-kira apa sih Mbak dalam pandemi ini respon teman-teman dari pekerja kreatif atas pandemi ini, Mbak? Kalau boleh tahu. Oke, makasih pertanyaannya ya, diskusi kita pagi ini. Jadi sebenarnya pekerja kreatif di masa pandemi ini mempunyai pengalaman yang nggak jauh beda mungkin ya dengan pekerja di sektor lain. Intinya, terutama di awal-awal pandemi, demand untuk kemudian pekerja seni itu turun ya, banyak yang mendapatkan pembatalan, kemudian juga penundaan dengan waktu yang tidak jelas dalam konteks berproduksi dan juga melahirkan karya seni, dan tentu saja hal-hal yang seperti ini membuat pemasukan tentu saja berkurang gitu ya. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan kreatif itu banyak dilakukan secara luring ya. Ketika kemudian ada pembatasan jarak, kemudian ketika ada pembatasan kerumunan, maka kemudian pembatalan atau penundaan dengan waktu yang tidak jelas itu jadi muncul gitu ya. Misalnya saja pameran kemudian jadi dibatalkan, kemudian juga pertunjukan, misalnya bioskop ditutup, festival film juga tidak memungkinkan gitu ya. Kemudian pertunjukan tari juga nggak memungkinkan. Ini tentu saja akan mempengaruhi produktivitas mereka, yaitu terkait dengan produksi itu sendiri dan juga distribusi dan eksibisi gitu ya. Nah, saya kira ini kemudian menjadi mengganggu ya. Respon mereka beragam, dari yang shock gitu ya, kaget terutama ketika banyak sekali pembatalan, kemudian harus berhenti bekerja, bahkan dari beberapa teman pekerja kreatif yang kita wawancarai maupun kita ajak FGD, mereka terpaksa harus pulang kota ya, karena sebagian mereka pulang kota Jogja gitu ya, karena sebagian mereka juga bekerja di ibu kota, ya, musisi misalnya,
filmmaker gitu ya. Nah, ini juga tentu akan mempengaruhi gitu ya, shock ya karena kemudian pekerjaan bisa berhenti. Tapi ada juga yang di tengah gitu, shock tapi kemudian segera mengambil posisi gitu ya dengan melakukan adaptasi-adaptasi gitu ya. Dan yang ketiga yang mereka sejak awal itu mungkin secara finansial sudah mapan sehingga ketika pekerjaan berhenti memindahkan kerja kreatifnya di dunia digital. Jadi responnya juga ada 3 terhadap dampak-dampak tadi ya. Jelas di awal-awal nggak mudah karena tantangannya nggak cuma fisik ya soal produksi tapi psikis karena perubahan-perubahan gitu ya ketika sebelumnya itu rame produksi banyak bertemu orang kemudian harus lebih banyak di rumah itu juga tantangan tersendiri yang dihadapi oleh pekerja kreatif muda yang ada di Jogja. Begitu Mahda. Oke, berarti kalau menurut Mbak Novi ini sebenarnya ada pengaruh background juga ya akhirnya untuk bagaimana mereka untuk menarik diri dari kondisi shock. Pasti pekerja kreatif ini shock ya saat pertama kali terkena pandemi, tapi bisa punya cara lain nih, cara-cara macam-macam untuk mereka akhirnya merespon dari pandemi COVID-19 ini ya. Ini aku juga mau pengen dengar cerita dari Mbak Ririn. Gimana nih Mbak, kalau misalnya menurut Mbak Ririn nih, terkait respon awal dan bagaimana dampaknya pandemi COVID-19 ini terhadap pekerja kreatif muda kita di Indonesia? Terima kasih Magda pertanyaannya. Melanjutin tadi dari apa yang Mbak Novi sudah share ya dari penelitian kami. Yang pertama mungkin sebelum menjawab pertanyaan Magda tentang imbas COVID, dampak dari COVID kepada pekerja kreatif muda di Indonesia, yang perlu digarisbawahi adalah penelitian kami mengambil data dari pengalaman pekerja kreatif di Yogyakarta. Jadi sampelnya terbatas. Mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi benang merah untuk pengalaman banyak pekerja kreatif lain di Indonesia, tapi mungkin beberapa aspek ini unik untuk pekerja kreatif muda di Yogyakarta. Mungkin saya mau nanya nih ke teman-teman, karena apakah tadi kita udah sempat ngebahas nggak ya Magda, kira-kira kapan studi ini dilakukan? Karena itu mungkin penting kalau kita mau membahas respons atau bagaimana pekerja kreatif beradaptasi. Jadi faktor temporal, kapan dalam siklus pandemi ini kita melakukan studi ini tuh mungkin penting juga. Nyambung ya Mbak Ririn, saya kira memang fokus utama dari riset kita ini di bulan-bulan awal ya, terutama data dikumpulkan di September-Oktober. Tapi artinya itu mewakili pengalaman mereka di tahun 2020 ya. Meskipun ada beberapa dari kita yang kemudian masih keep in touch gitu ya, karena berhubungan dengan festival yang kita lakukan, berhubungan juga dengan materi untuk presentasi di konferensi yang kita lakukan di beberapa bulan yang lalu gitu ya, sehingga ada update-update. Tapi materi utama dari riset kita ini memang fokus di tahun 2020 ya, jadi di bulan-bulan awal 8 sekitar 8 bulan awal mengalami pandemi, sehingga gagapnya itu berasa banget ya Mbak Ririn ya. Jadi dan itu di semua lini. Oke, ini makasih nih Mbak Ririn sama Mbak Novi udah menjelaskan juga sih hasil penelitiannya ini konteksnya di mana gitu. Nah juga udah 2 tahun kita nih di masa pandemi, kan ada tahun 2020 dan sekarang udah tahun 2021. Dan kebetulan penelitian ini konteksnya di tahun 2020 berarti gitu ya Mbak Novi sama Mbak Ririn ya. Penelitiannya berarti awal pandemi kayak gitu, respon-responnya gitu. Ya, dan kita kan juga punya beberapa luaran ya, yang satu monograf yang berbahasa Inggris, Mahda. Yang kedua adalah IC di The Conversation ya, itu juga ada IC populer gitu ya, riset populer gitu ya. Kemudian juga ada YouTube ya atau video dari hasil riset juga gitu. Selain yang sedang kita lakukan sekarang ya ngobrol-ngobrol. Jadi kita juga melakukan updating untuk beberapa luaran riset. Nah, ini mungkin Mbak Anissa yang bisa nambah. Sebenarnya strategi luaran risetnya seperti apa sih?
Terima kasih Mbak Novi. Strategi luaran risetnya tentu walaupun secara temporal penelitian kita terbatas ya, waktunya namanya juga penelitian pasti terbatas oleh waktu. Strategi kita untuk penerbitan artikel, terutama artikel akademik, pertama tentu kita akan ada satu artikel yang melaporkan hasil langsung yang sudah kita submit ke jurnal mengenai apa saja yang kita temukan. Tentu harapannya setelah luaran-luaran penerbitan selesai, kita bisa lanjut melakukan penelitian ini di-extend tidak hanya di Yogyakarta pada waktu yang terbatas waktu itu, tapi mudah-mudahan juga bisa mengkaji bagaimana pekerja kreatif pasca pandemi. Saya nggak tahu kapan kita akan pasca pandemi. Oke, berarti kalau Mbak Anissa Beta tadi bilang sebenarnya peneliti ini juga adaptasi nih, nggak cuma pekerja-pekerja kreatif yang tadi juga Mbak Ririn sempat ceritain ya. Ternyata yang adaptasi itu nggak cuma pekerja kreatif, tapi juga peneliti juga nih, luarannya, cara penelitiannya pun juga akhirnya berbeda ya kan. Kebetulan FGD dan interview ini dilakukan secara online ya berarti ya, Mbak Mas, melalui Zoom untuk mencari datanya. Kadang-kadang kalau kita ngomong pekerja kreatif seperti pertanyaan Magda tadi, seolah-olah mereka adalah satu kelompok yang homogenes. Padahal dari penelitian kita dan dari banyak hal yang kita tahu sehari-hari ya, pekerja kreatif label untuk satu kelompok, tapi isi dari kelompok itu terdiri dari berbagai macam orang, berbagai macam anak muda yang menggeluti kegiatan-kegiatan kreatif di banyak sub-sub industri di sektor industri kreatif itu sendiri. Jadi orangnya macam-macam, skills-nya macam-macam, talent-nya macam-macam, dan karena keberagaman yang super itu, jadi saya lihat imbas dari COVID dan respon mereka juga amat sangat bervariasi. Kalau kita lihat variasinya yang level paling dasar lah, variasi berdasarkan sub-industri. Mereka ngapain sih dalam industri kreatif itu? Apakah mereka bikin film? Apakah mereka sutradara? Atau mereka mengedit film? Apakah mereka pemeran dalam film itu? Jadi kayak ada sub-industri, juga ada sub-peran dalam industri itu sendiri yang membuat respon mereka dan dampak COVID bervariasi ya dari satu orang ke orang lain. Jadi kalau kita lihat kenapa responnya berbeda-beda atau apa yang sama, apa yang beda, itu yang kita coba telaah lebih jauh di penelitian bersama ini. Jadi bagaimana imbasnya bervariasi, bukan hanya berdasarkan gender, tapi mungkin juga peran mereka dalam keluarga mereka, apakah mereka sudah menikah, apakah mereka pencari nafkah utama dalam keluarganya, kemudian subindustri dan peran dalam subindustri mereka juga mempengaruhi dampak yang mereka rasakan dan juga respon yang mereka bisa, bagaimana mereka beradaptasi menghadapi shock-shock karena COVID-19 tersebut. Satu hal mungkin satu kata kunci yang tadi pas saya dengerin Mbak Novi membahas hasil studi kita, hal yang paling menarik ya, mungkin ini juga agak spesifik untuk Yogyakarta, adalah kata kunci mobilitas. Dari semua orang yang kita wawancara itu, saya amat sangat terkesan terhadap bagaimana mobilitas itu adalah benar-benar kunci dalam pekerjaan mereka. Jadi karena COVID-19 itu amat sangat berimbas negatif kepada mobilitas individu, maka jelas banget dampaknya amat sangat besar. Mungkin itu sih yang saya pikir menarik. Oke. Jadi ternyata diingetin lagi nih kalau ternyata tiap profesi perorangan pun juga punya dampaknya, mereka masing-masing punya responnya. Tadi juga sempat disinggung-singgung nih berapa kali bahwa ada perubahan cara bekerja, cara berkreasi dari teman-teman pekerja kreatif, ada proses adaptasi. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa nih ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang perubahan-perubahan dan adaptasi dari pekerja kreatif ini untuk survive nih di masa pandemi.